Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Teuku Umar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Bapak Fadli Apriandi SIP MA. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi teori-teori dalam pemerintahan daerah. So, langsung saja inilah video dari kelompok kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Priska Ayu Amelia. Yang kedua, Pera Indayani. Dan yang ketiga, Ispa Yanti. Selanjutnya yang keempat, Rini Tursina. Dan yang terakhir, Liwaul Kaulis Sabit. Pemerintah daerah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di wilayah tertentu. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah yang baik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Nah, jadi guys, perlu kalian ketahui nih, bahwasannya teori otonomi daerah ini menekankan pada pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan daerah mereka sendiri. Nah, maka dari itu guys, otonomi daerah ini memungkinkan setiap wilayah untuk mengambil keputusan yang lebih relevan dan juga sesuai dengan konteks lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Nah, selain itu, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah ini juga diberikan kewenangan dalam beberapa aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Nah, jadi dalam hal pengelolaan sumber daya, daerah ini diberikan hak untuk mengelola sumber daya alam dan juga memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, penyusunan kebijakan publik. Nah, jadi teman-teman, dalam penyusunan kebijakan publik, pemerintah daerah ini dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat, dan tentunya tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengelolaan keuangan. Nah, jadi dalam hal pengelolaan keuangan, otonomi daerah juga mencakup pengelolaan anggaran daerah, di mana pemerintah daerah ini dapat mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas yang dianggap penting oleh masyarakat lokal. Nah, jadi dalam teori otonomi daerah, kami mengambil kasus yaitu pengelolaan dana di Aceh dan juga Papua. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, bahwasannya pengelolaan dana di Aceh dan Papua dalam kerangka otonomi daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang dimana memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan juga anggarannya sendiri. Nah, sumber dana tersebut meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga pendapatan asli daerah. Nah, selain itu, prinsip pengelolaan dalam kasus tersebut menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan juga akuntabilitas. Dan walaupun tantangan seperti korupsi, ketidakmerataan distribusi, dan juga keterbatasan SDM itu masih terlihat ataupun masih ada. Nah, dampaknya ini terlihat dalam pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan layanan publik yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini membahas adalah bahwa pemerintahan pusat dan daerah berkolaborasi dan bersinkronisasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Teori ini menekankan
bahwa setiap tingkat pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas untuk mengelola urusan publik di wilayahnya sendiri. Prinsip utama teori ini adalah bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dan sinkronisasi satu sama lain. Kemudian, contoh kasus pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola lingkungan hidup pemerintahan Indonesia menerapkan teori ADP dengan membagi wewenang pengelola lingkungan hidup antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan lingkungan hidup nasional, sementara pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk menerapkan di daerah mereka. Namun, dalam kenyataannya pemerintah pusat dan daerah seringkali memiliki wewenang yang berbeda. Kasus perizinan, tambang, dan perkebun yang bermasalah seringkali menunjukkan ketidaksinkronan dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang masih lemah. Ini menunjukkan bahwa pengelola lingkungan hidup tidak akan bekerja dengan baik tanpa mekanisme koordinasi yang kuat. Teori kelembagaan daerah membangun dan memperkuat lembaga daerah yang efektif dan efisien. Dan akuntabel sangat penting menurut teori lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Lembaga-lembaga daerah yang kuat akan mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik, memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan partisipasi dalam membangun reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menerapkan teknologi informasi. Dalam pemerintahan daerah adalah inti dari teori ini. Nah, contoh kasus yaitu ada penerapan e-government dari Kota Surabaya. Kota Surabaya telah menerapkan e-government dengan sukses. Sistem pelayanan publik berbasis TI telah dibangun dengan baik oleh pemerintahan Kota Surabaya, yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan seperti perizinan, pembayaran pajak, dan pengaduan. Pelayanan publik Kota Surabaya menjadi lebih jelas, efektif, akuntabel, dan adanya e-government. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Selanjutnya itu ada teori desentralisasi. Teori desentralisasi ini menekankan bahwa pemerintah daerah ini harus diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan publik dari pemerintah pusat. Nah, desentralisasi ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh kasus dari teori desentralisasi, yaitu pelaksanaan dana desa. Pelaksanaan teori desentralisasi di Indonesia ditunjukkan oleh pelaksanaan dana desa, yang dimana setiap desa ini di seluruh Indonesia menerima dana desa dari pemerintah pusat untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat desa. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam kenyataannya ini pelaksanaan dana desa masih menghadapi sejumlah masalah seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Kasus korupsi dana desa ini seringkali muncul di permukaan, menunjukkan bahwa desentralisasi ini tidak hanya serta-merta meningkatkan kesejahteraan jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sangat menarik bukan? Jadi dapat kita simpulkan nih, bahwasannya teori-teori pemerintahan daerah menunjukkan bahwa teori otonomi daerah dan juga teori desentralisasi menekankan pentingnya kewenangan luas bagi daerah. Sedangkan teori ADP menyoroti perlunya pembagian kekuasaan yang jelas. Dan ya, meskipun Indonesia menghadapi tantangan seperti korupsi dan juga inefisiensi, penerapan teori-teori ini dapat meningkatkan efisiensi dan juga akuntabilitas pemerintahan daerah, yang dimana pastinya penting untuk kesejahteraan masyarakat.